Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi hari ini pada mata pelajaran PPKN. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. Kita akan membahas materi tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, mohon diperhatikan dengan seksama dan juga dipahami baik-baik. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, yang pertama, ketika kita berbicara tentang norma dalam mewujudkan keadilan, maka kita tidak akan terlepas dari fungsi norma itu sendiri. Karena pada hakikatnya, norma berfungsi untuk mewujudkan keadilan tersebut. Kita tahu bahwa norma ialah aturan yang melekat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, norma memiliki peranan penting bagi terciptanya ketertiban serta keharmonisan dalam mencapai suatu keadilan. Adapun fungsi norma dalam keadilan, yaitu norma sebagai pedoman bertingkah laku, norma sebagai alat menjaga kerukunan, serta norma sebagai sistem pengendalian sosial. Artinya, norma di sini dijadikan sebagai patokan atau standar dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya ialah norma hukum sebagai penegak keadilan. Di dalam prakteknya, memang norma hukum dan keadilan tidak akan bisa dipisahkan. Hal ini dikarenakan keadilan sudah menjadi keinginan yang ingin dicapai bersama, sehingga muncullah norma hukum sebagai perantara atau sebagai jembatan dalam mencapai keadilan bersama. Adapun fungsi norma hukum dalam keadilan ialah memberi legitimasi. Maksudnya, memberi pengesahan terhadap standar-standar masyarakat dalam berperilaku. Yang kedua, sebagai alat rekayasa. Artinya, masyarakat itu yang membuat hukum, serta masyarakat itu jugalah yang mematuhi hukum yang dibuat tersebut. Itulah yang dimaksud dengan alat rekayasa. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat. Dan yang keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Baik, yang berikutnya ialah perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tadi kita membahas arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, kita akan membahas penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang makhluk sosial serta individu, penting bagi kita untuk sebisa mungkin menerapkan sikap patuh pada norma dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu membudayakan 3 hal di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ialah budaya malu. Malu jika melanggar peraturan. Dengan adanya budaya malu ini, maka kita akan memiliki kesadaran dalam menerapkan sikap-sikap norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ialah budaya tertib, ialah sikap taat, sikap patuh, serta sikap tertib terhadap segala peraturan-peraturan yang ada. Kemudian budaya bersih, ialah sikap untuk berkata serta berperilaku jujur, bersih, bertanggung jawab, dan tidak kotor. Berikutnya ialah faktor rendahnya kepatuhan terhadap norma atau penyebab rendahnya kepatuhan untuk menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2, yaitu faktor pribadi atau yang sering disebut dengan faktor internal. Ialah faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Contohnya karakter, sikap, sifat, dan lain sebagainya. Pada faktor pribadi ini, individu perlu diberi sosialisasi lebih terkait dengan norma-norma yang ada.
Kemudian faktor lingkungan atau yang sering disebut faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar individu atau faktor yang berasal dari lingkungan sekitar individu seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan teman, kerabat, dan lain sebagainya. Misalnya, seorang individu yang kurang kasih sayang dari orang tuanya akan cenderung berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian sikap yang dikembangkan dalam penerapan norma. Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum, menjalankan kewajiban, taat pada peraturan, memiliki sikap yang bertanggung jawab. Seseorang individu yang menerapkan norma, maka individu itu akan mempunyai keempat sikap ini. Oleh karena itu, setiap individu yang menerapkan norma tentunya pasti memiliki sikap yang baik. Baik, yang selanjutnya ialah contoh penerapan norma dalam berbagai lingkungan. Yang pertama ialah di lingkungan keluarga. Contoh penerapan norma di lingkungan keluarga ialah menghormati dan taat pada orang tua, membantu ayah dan ibu dengan ikhlas, tidak mengharap imbalan atau tidak mengharap upah. Kemudian beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berperilaku sopan dan santun antar anggota keluarga, baik ayah, ibu, adik, kakak, paman, bibi, dan lain sebagainya. Kemudian penerapan norma di lingkungan sekolah. Yang pertama ialah belajar dengan tekun, rajin, dan juga giat, mentaati tata tertib sekolah, mengerjakan tugas sekolah, serta saling menyayangi antar teman satu sama lain. Selanjutnya ialah penerapan norma di lingkungan masyarakat. Contoh penerapan norma di lingkungan masyarakat adalah 1. Mengucap salam ketika bertamu, baik ke rumah sanak saudara, ke rumah teman, ke rumah tetangga, maupun yang lainnya. Berbicara dengan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua, tidak mengganggu kenyamanan umum seperti merokok di dalam bus, kereta, dan lain sebagainya. Membudayakan budaya 5S, ialah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang terakhir, penerapan norma di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya ialah memakai helm dan surat-surat lengkap ketika berkendara, paham, taat, serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik atau good citizen. Baik adik-adik, saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Silakan dipahami serta dicatat dengan bahasa kalian masing-masing agar semakin mudah lagi dalam kalian memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.